Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sahabat rohaniku, duyufur rahman, para tamu Allah Musalla Al-Ikhlas yang hadir ini calon haji semua. Kami pagi hari ini mohon izin, mohon pamit. Insya Allah tanggal 1 Juni bersama istri berangkat haji. Semoga menurut kepada panjenengan semua. Kami sekeluarga minta maaf banyak salahnya kepada jenengan, ngantuk disindiri terus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan membawa nama panjenengan semua. Kalau membawa badannya nggak kuat, lemu-lemu. Terima kasih Ustadz Irfan sekeluarga, saudara yang dari Malang dan dari Jagir. Jagir ini kutan pundi sih? Unggengge Wonokromo. Kalau sangka nonton Amerika. Mohon maaf dan mohon doanya, semoga kami bersama jamaah diterima Allah. Dan nanti oleh-olehnya juga kami sampaikan umat yang ada di tanah air. Mari kita buka dengan sholawat. Semoga cinta kita diterima Allah dan Rasul. Musalla Al-Ikhlas ini nanti sebagai saksi cinta kita. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Rindu. Sallallahu ala. Rindu ketemu rindu, cinta ketemu cinta. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Dimanapun kita berada, salawat kita dijawab Rasul. Ruh Rasulullah dikembalikan, menjawab salawat salam kita. Ya Habibi, ya wahai kekasihku Muhammad, bagaikan pengantin arusal qafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal qafiqaini. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imamal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tema kita hari ini adalah memenuhi panggilannya.
Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama adalah panggilan sholat, hayya 'alas sholah. Yang kedua adalah panggilan haji atau umroh, labbaik Allahumma labbaik. Yang ketiga, panggilan kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketiga panggilan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Bu, ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, biasanya kita di depan TV acaranya bagus, jawabnya apa? Engko si ono wonge jilbaban putih, rukue putih itu. Ya Allah. Makanya bawahnya Masjidin ada panggilan Allah, ada panggilan presiden atau pejabat, ada panggilan kekasih atasnya. Ada panggilan Allah, ada panggilan presiden, ada panggilan kekasih. Betul? Kalau panggilan kekasih pasti lari. Aslinya ngantuk loh, dipanggil melek. Dipanggil presiden seperti ini bawahnya maksudnya. Siap maksudnya. Nah, seperti ini loh, sujud-sujud dengan presiden, dengan kekasih seperti ini. Tapi kalau dipanggil azan kembali, seharusnya ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Sampai fafirru ini sebagai logo golongan X. Betul? Loh, kok enggak tahu? Ya. Kalau dipanggil Allah itu seharusnya lari, fafirru ilallah. Kita masih kebalik. Kita masih kebalik-balik. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, engko sik, nanti dulu. Ya. Dan orang biasanya istilah panggilan Allah itu hanya haji umroh. Salat masih panggilan takmir atau muadzin. Di muadzini. Rudi? Persis kok Bilal bin Rabah. Irenge maksudnya. Ireng tapi manis maksud dia. Ya Allah. Setelah ini putih mendadak. Untune. Katanya Mas Rudi ketika kajian di pondok itu, Ustadz, saya itu kalau digojlok suweneng Ustadz. Kenapa? Melek. Ya Allah. Jadi muadzin itu wakilnya Allah sebagai tanda bahwa panggilan Allah telah tiba. Telah tiba. Jadi ketika kita ada panggilan sholat harus fafirru ilallah. Ikuti, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lihat kaitannya talbiyah dengan Al-Fatihah. Ada kesamaan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
yang isinya memenuhi panggilannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Panggilan kepada Allah tidak boleh ada kesirikan. Betul? Innal hamda isinya pujian. Wan nikmata kenikmatan. Wal mulka kerajaan dan tahta. Lihat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pertama alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika Ar-Rahmanir Rahim, sudah ya, Maliki Yaumiddin, Allah itu Maha Raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga sama, menyembah hanya kepada Allah. Artinya tidak boleh ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kamu. Bu, persis suami ngomong kepada jenengan, hanya kamu. Jenengan tanya, ambek Zainab, ya apa? Wis tak putus. Itu makna la ilaha. Semuanya tidak ada selain Allah, hanya ilallah. Jenengan mau digitukan hanya kamu? Gak jawab sih. Mau digitukan? Mau. Mau diduakan? Ditigakan? Begitu juga Allah dan Rasulullah. Tidak mau diduakan dan tidak mau ditigakan. Tapi ternyata Allah kita masih nomor sekian. Nomor satu, al-fulus. Ma fi fulus, manfus, stres, depresi. Abang Toyib gak pulang-pulang, stres. Suami itu gak pulang-pulang, stres. Iya. Ibu, hati gak ada uang, dengan hati gak ada Allah, stres mana? Ngono ngomong Gusti Allah nomor satu, tek-tek. Fulus nomor satu. Jabatan masih nomor satu. Wanita masih nomor satu. Allah masih nomor sekian. Makanya kita harus sering membaca surat Al-Ikhlas, minta bisa mengamalkan Qul huwallahu ahad. Engkau adalah satu-satunya ya Allah. Allahus somad, hanya kepadamu aku bergantung ya Allah. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan kita itu masih beranak. Apa mana yang anak-anak duit? Tuhan kita itu masih beranak. Maksudnya itu masih banyak itu loh Tuhan kita itu. Tuhan kita masih uang, masih jabatan, masih tahta. Terkadang suami kita, terkadang istri kita, terkadang anak kita. Yang sudah bisa membebaskan itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah mampu menyembelih anaknya dalam tanda kutip. Betul? Makanya disebut Khalilullah, kekasih Allah. Masuk. Jadi orang haji umroh ke sana itu napak tilas para nabi, khususnya Nabi Ibrahim. Ka'bah hasil karya Nabi Ibrahim dan Ismail. Maqam Ibrahim karya Nabi Ibrahim. Hijir Ismail karya Nabi Ismail. Safa Marwa karya Siti Hajar. Kemudian Jamarot itu. Makanya wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang sudah lurus, yang sudah tidak ada kesirikan sama sekali. Semoga nanti panjenengan semua diizinkan Allah untuk napak tilas para nabi di Mekah dan Madinah. Yakin semuanya yang hadir ini dipanggil Allah ke tanah suci. Dengan syarat kalau dipanggil sholat ojo engko. Sepakat? Sepakat? Kalau jenengan dipanggil engko sih, ya Allah, haji ya Allah, umroh ya Allah, Gusti Allah jawab engko, is adil wis, is adil. Tapi kalau dipanggil sholat itu fafirru ilallah, nanti segera ke tanah suci. Karena tidak ada bedanya masjid di tanah air di muka bumi ini dengan masjid yang ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ini intinya sama. Kita perdalam di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita sembah hanya kepada Allah. Siap?
bukan diperbudak menyembah dunia, jabatan, wanita, dunia seisinya. Kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim, mohon hidayah seperti orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Tolong lebih perhatikan. Kenapa di sini ada wan nikmata laka wal mulk, ada innal hamda? Karena ini yang menjadi hijab. Innal hamda itu pujian. Pujian itu reputasi. Bu, jenengan punya follower berapa? Hah? 6. Follower itu kan pengikut. Semakin terkenal itu jalannya beda. Semakin banyak pengikut jalannya beda. Ngerti maksudnya? Semakin disanjung itu jalannya beda. Enak mana biasa disanjung sama tidak? Denger. Disanjung itu ada enaknya loh. Langsung kuping dawa. Dasi gede, kopi aja langsung gak cukup. Orang kalau sudah terbiasa seperti ini, gak dipuji, gila pujian, tersiksa. Kalau nanti di tanah suci, yang biasanya di tanah air itu pintu mobil dibukakan, ada yang bawakan sandal, ada yang bawakan sorbannya, di sana itu tersiksa. Kemudian yang biasanya nggak pakai antrian, di sana antrian, tersiksa nggak? Paham maksudnya? Paham ya? Makanya ada innal hamda wan nikmata. Semua kenikmatan kekayaan itu bisa menghijab dengan Allah. Apalagi jabatan wal mulk. Ini yang menjadi penghalang. Makanya ayat Al-Quran bawahnya Masudin, la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Mendatangi Allah itu harus, tadi maksudnya, mendatangi Allah itu harus menggunakan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Ini gambar apa, Bu? Love. Bukan love. Ini ya Ustaz Irfan, sindiran bagi yang furoda dan yang plus. Itu kalau haji plus, di sini reguler. Ini Pak. Alah, reguler. Betul apa betul? Iku melakukan ECJ, tenda ECJ, hotel bintang 7. Sing gak kuat melakukan lho. Ternyata sandalnya ku jinjit ngarep, geblak. Kapok. Saking sugi nih. Karena dia sudah males jinjit belakang. Untuk membedakan kaya dan miskin katanya begitu. Kemudian sorbannya atau jubahnya, kudungnya itu dibalik, kayak ngerti. Aku sugi. Dia pengen tidak pada umumnya. Masya Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tidak ada artinya. Harta dibangga-banggakan. Banun, anak dibangga-banggakan. Tidak ada artinya. Yang berarti ketika menghadap kepada Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Tadi itu ketika sholat, aduh bacaan indah sekali. Kalau lagi dialiri khusyuk, itu bacaan suara itu indah sekali. Kayaknya bukan suara saya. Kayaknya. Saya yang bersuara itu loh, itu merasakan seperti itu. Tapi kalau nggak dialiri khusyuk, gak enak. Ngantuk kabeh sampean. Tapi kalau lagi dialiri Allah, itu suaranya itu lembut, indah. Dan jenengan akan diyakinkan bahwa Quran itu nyanyian surgawi. Hanya bisa didengarkan oleh orang yang hatinya bersih. Bersih ketemu bersih. Ketika menghadap kepada Allah, ketika mendatangi kepada Allah, yang berarti adalah biqalbin salim, hati yang selamat.
Selamat dari apa? Selamat dari la syarika. Lihat saya, kesyirikan di sini bukan menyembah patung lagi. Awas, harta bendamu, jabatanmu, popularitasmu. Karena itu disindir, semuanya milikku. Innal hamda wan ni'mata laka. Kembalikan. Milikku jangan dirampas. Pujian itu milikku. Walillahil asmaul husna. Nyambung kepada Nabi Musa ketika ketemu Allah di Bukit Tursina. Surat Toha ayat berapa ini? Ayat 14 kan. Ini yang biasanya ditulis di mihrab. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Perhatikan. Innani sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana, semuanya tidak ada, hanya aku. Fa'budni, sembahlah aku. Bagaimana ya Allah? Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Apa tujuannya sholat? Lidzikri, untuk mengingatku. Yang bisa jawab hadiah umroh. Tak doakan nanti nomornya keluar. Mas Udi, absennya wis lengkap? Dereng? Ya oke, nanti. Pertanyaan saya, akunya di sini berapa kali? Cepet. Ayo ngitung. Akunya berapa? 4. Kurang pas. Berapa? 3 kali, kirang. Berapa? Berapa? Siapa yang jawab 5 tadi? Ya, bagus, 5. Innani sesungguhnya aku. Anallah, aku Allah. 2. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. 3. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, mengingatku. 5. Apa maksudnya 5 itu? Ternyata di dalam sholat iku kudu eling aku tok. Kekasih dengan kekasih pasti ngomong, mek kudu aku tok lo ya. Istri juga gitu, wahai suami, aku tok. Suaminya jawab, sampean wis lemu ya. Mau istri seperti itu, aku tok pasti. Betul? Tidak mau diduakan, 3kan, 4kan, atau nomor sekian kan. Itu maksudnya, innani anallah. Nanti di tanah suci juga begitu, aku tok. Itu makna dari la ilaha illallah. Perhatikan, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Me aku tok. Disebut cinta sejati, tidak ada kesyirikan selain Allah. Sekarang saya tanya, jenengan bisa membersihkan kesyirikan sendiri? Gak bisa. Harus minta bantuan Allah. Mana dalilnya? Surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karunia dan rahmat Allah, kamu tidak bisa bersih selama-lamanya. Jangan bisa bersih kesyirikan uang. Ustaz, aku butuh Ustaz. Iya, kata Gusti Allah, aku wis ngerti. Satukan aku, dunia tak cukupi. Tapi kalau engkau satukan uang, uang akan menyiksamu. Kalau engkau menomorsatukan jabatan, hati-hati. Semoga paham. Jabatan ini yang menjadi pintu penjara. Semoga paham. Saya kemarin dapat ilmu baru. Melihat pejabat-pejabat pada masuk penjara, saya nggak nyebut tuh ya, nggak nyebut. 1, 2, 3. Itu awalnya dengan jabatan itu disanjung-sanjung. Prestasi, mendapatkan penghargaan dari menteri luar dalam. Ternyata ujung-ujungnya, loh, sebagai pintu masuk penjara.
Ngeri. Mau gantikan saya di sini? Ngomong. Mau? Ini khusus Ustadz. Ya, semoga tidak menjadi sebagai pintu masuk penjara. Iya, kalau Nabi Yusuf pintu penjara sebagai pintu kemuliaan. Tapi kalau pejabat sekarang lapo denger-denger sampean. Batin sapa sampean? Ya Allah, ini yang disebut tu'til mulka man tasya. Ya. Betul enggak? Wa ta'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Ya Allah, ngeri itu. Awalnya dengan jabatan itu dipuji-dipuja, tapi akhir-akhirnya sebagai pintu masuk penjara. Astagfirullah, langsung astagfirullah, astagfirullah. Harta juga begitu, awalnya enak, tiba-tiba sebagai pintu masuk penjara. Na'udzubillah. Istri juga begitu, awalnya dipuji-puji, ternyata kunci masuk penjara. Rungono, suami korupsi itu gara-gara ada yang suami istri masuk penjara. Masya Allah, mantap, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Allah. Langsung kalau lihat begitu jangan dihina. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah, na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Apa na'udzubillahi min dzalik? Jauhkan daripada itu. Jenengan kalau ada orang datang uang 1 M, bisa nolak? Bisa Ustadz. Ya karena nggak ada yang datang. Kalau ada yang datang, iman, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini yang menjadikan tidak bisa innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ini nilai spiritual Nabi Musa berjumpa Allah di Bukit Tursina, makanya ditulis di mihrab. Karena mihrab itu tempat khusus ketemunya Allah. Makanya kalau bisa mihrab itu punya mahkota bercahaya bagus daripada ruangan umum. Harus bagus karena tempat khusus. Ini enggak tahu mihrabnya siapa, Pak Parman apa Mas Rudi ini. Nabi Zakaria. Siapa lagi? Maryam. Loh, sekarang ibu-ibu mihrabnya mall, pasar. Kalau enggak gitu ada masalah, mbah dukun. Jadi kalau panjenengan itu punya masalah, masuklah ke mihrabnya, fafirru ilallah. Dengan apa? Dengan sholat. Jangan lari ke mbah dukun, wong pinter, dan lain sebagainya. Itu tujuannya mihrab. Mihrab atau musola. Ibu-ibu punya musola? Punya. Isinya apa? Gelas. Itu bukan mihrab, dapur khusus. Ya Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Bapak Ibu, ini yang kita amalkan. Doa iftitah yang ke-7. Ada kalimat labbaika wa sa'daika. Ikuti. Labbaika wa sa'daika. Doa ini sangat panjang dan dipraktekkan Rasulullah ketika sholat tahajud. Panjenengan agar yakin bahwa labbaik Allahumma labbaik itu tidak hanya untuk haji umroh. Sholat itu labbaika wa sa'daika. Aku memenuhi panggilanmu dengan bahagia, labbaika wa sa'daika. Kita kupas ya, semoga nanti setelah ini panjenengan termotivasi untuk menghafalkan. Waduh Ustaz, dowo. Kekasih dengan kekasih itu enggak ada jarak, panjang itu menjadi pendek. Kalau doa ini sudah merupakan kebutuhan jenengan, tidak ada rasanya berat. Ya. Untuk meneguhkan bahwa sholat itu juga labbaik Allahumma labbaik.
atau labbaika wa sa'daika. Sama-sama. Labbaika wa sa'daika. Lagi labbaika wa sa'daika. Ini yang biasa kita baca sampai sini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai sini apa minta diskon lagi? Ustaz, diskon big sale. Malaikatnya ngomong, kalau gitu pahalamu tak big sale. Para perempuan ini mau di big sale? Mau? Maaf, mau perempuan ini harganya murah? Kita kan maunya kan anta iksiru wa ghali. Rasulullah itu bagikan intan permata yang mahal. Semoga kita ketularan. Intan permata yang mahal, sedikit tapi berkualitas. Tolong ditancapkan mumpung ingat, sholat tahajud, sholat malam, itu bukan banyak ragamnya macam-macam sholat. Ingat, rata-rata karena orang itu terjebak di situ. Wis waktu ini 10 menit oleh 20 salaman. Mantap. Kemarin sudah kita kaji di buku Tajul Arus. Orang yang mengejar amal yang banyak ibaratnya menyerahkan kotak 100 yang kosong. Tapi orang yang beribadah sedikit yang berkualitas seperti menyerahkan intan permata. Intan permata itu sedikit kecil, tapi nominalnya itu mahal. Dia beluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, sekarang kita kaji. Tolong disiapkan hatinya. Tolong disiapkan hatinya. Allahumma antal maliku, ya Allah engkau maha raja, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, anta rabbi, engkau Tuhanku, pengaturku, wa ana abduk, dan aku hambamu. Kami ketika membaca itu, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Ajari ya Allah, hanya engkau itu seperti apa. Kemudian wa ana abduk, ajari menghamba kepadamu itu seperti apa. Karena nyatanya banyak yang mengatakan, survei dan fakta membuktikan abdud dunia, hambanya dunia. Betul? Keduniawian. Abdul fulus, hambanya duit. Bisa dibuka Mas Udin? Yang jabatan takhta itu Abdul Mulki, rebutan jabatan. Ada lagi Abdun Nisa, menghamba kepada perempuan. Kita itu sering diperbudak dan dijajah oleh ini. Yes apa yes? Harta, tahta, wanita, ini kesibukan. Supurone ya aku gak sok ngaji, sibuk. Orang itu kalau nuruti kesibukan tidak ada selesai habisnya. Sibuk. Coba buktikan, adzan sebentar lagi selesai kok. Tambah kesibukan. Ini fakta. Kemarin saya ngisi pengajian di Citra Garden, ada jamaah kami si fulan. Saya enggak menyebutkan nama. Ustadz, saya barusan kecelakaan. Apa? Ini patah. Ini. Loh, kenapa? Membersihkan sepeda motor menjelang maghrib, dibersihkan, dihidupkan, dan gigi satu. Otomatis kan berputar. Lagi membersihkan, pakai kain, keseret, jret, gir, tek, remuk. Terus ketika itu temannya bilang, Mas, kamu ketika itu salah, menjelang maghrib, kok gitu? Terus beliaunya memberikan kesaksian, iya,
Saya ketika itu merintah anak saya ke masjid, tapi saya tidak ke masjid. Kedua, hati-hati menjelang maghrib. Buyarane setan, rungokno setan. Kok rungokno setan? Wong tua dulu kan begitu. Jangan di jalan, masuk-masuk. Dan ketempelan kumatnya itu rata-rata ya menjelang maghrib. Dia ngomong sebentar lagi. Ternyata sebentar lagi menjadi malapetaka. Mau. Itu jadi pelajaran buat kita. Bahwa kesibukan yang menunda-nunda panggilan Allah, hati-hati. Nanti dikasih pelajaran seperti itu. Langsung hilang. Gimana nanti Ustadz? Saya kalau menghadap kepada Allah, tiba-tiba jari saya nggak sempurna gimana? Ya tanggung jawab sampean. Akhirnya saya cerita gini Bu Tuti, wali santri kami pernah jadi panitia. Nah saksinya Pak Udin. Wali santri kami pernah jadi panitia Idul Adha. Ngetoki balung. Balung pakai grendro yang gerajinya besar. Tangannya megang balung licin. Del satu. Astagfirullah, na'udzubillahi min. Ingat, kecelakaan itu seperti mimpi. Betul? Aku mau ngipi apa ya Allah? Gitu pasti wal asri. Innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya orang itu pasti rugi. Ingat, kesibukan ini sering menjadikan kita Tuhan. Betul? Ngaji nggak sempat, ke masjid nggak sempat, delek duit, langsung berangkat itu. Oleh door press, loro lu, waras. Sungguh terlalu kita ini. Makanya ketika la ilaha illa anta wa ana abduk, saya itu minta diajari Allah menomorsatukan jenengan dan menghamba kepadamu ya Allah. Jangan sampai ini, kita kan diingatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali menghamba Allah, bukan menghamba dunia. Kita itu diperbolehkan menghamba pemilik dunia. Kalau menghamba kepada pemilik dunia, dunia dikasih. Betul. Tapi kalau menghamba kepada dunia, sebentar lagi duniamu akan menjadi pintu masuk. Na'udzubillah. Terkadang juga pintu masuk kesengsaraan. Silakan jenengan punya HP baru. Bu Anis misalnya, seseorang punya mobil baru, dibersihkan, becet dari tonggone, kapok. Sesuatu yang mencintai itu akan menjadi abduh, menjadi hamba, dan sebentar lagi akan disakiti sesuatu atau seseorang yang dicintai. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Jenengan pernah nggak disakiti Allah? 2. Pernah nggak dikecewakan setan? Loh, ngono ki besti ambek setan. Rungono besti. Dan mendaftarkan diri untuk sebagai pengikutnya. Berkali-kali dikecewakan setan, berkali-kali dikecewakan oleh yang dicintai, tapi gak kapok-kapok. Saya tanya, pernah nggak Allah mengecewakan kita? Nggak pernah. Kenapa? Allah. Pak, diem. Pernah nggak dikecewakan suami? Denger, sering, sing banter sering. Ngono gak kapok-kapok. Ustaz, karena cuma satu. Ya Allah, ayo, labbaik, Allahumma labbaik. Kembali Mas Udin. La ilaha illa anta wa ana abduka. Saya ini mengajak panjenengan saya biar punya teman untuk sama-sama mengiyakan yang disabdakan oleh Rasulullah melalui doa-doa. La ilaha illa anta wa ana abduka.
tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Wa ana abduka, dan saya itu hambamu. Nah, lihat ini. Saya itu paling seneng, Ustaz Ivan, kalau pas lagi ngimami, tiba-tiba turun tahajudku. Alhamdulillah. Langsung saya gini, muga-muga ana sing kesetrum Gusti, tak delok ngantuk. Waduh, kono setrumane. Susah. Makmum yang tidak satu channel warka'u ma'ar rokiin, tidak satu channel wasjud waktarib, tidak nolak fitnah. Mulai takmir, akeh sing sandal hilang. Oh ternyata dia ngamuk. Guyon-guyon. Ini pentingnya makmum dan imam satu channel, ngerti nggak? Supaya tidak jadi fitnah. Paham maksud saya fitnah? Nanti jangan-jangan benci kepada imamnya. Fitnahnya berlanjut, cerita yang bla 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 bla. Berarti pepatah ini betul. Cinta ditolak dukun. Sama ketika saya bercinta kepada Allah, sholat itu gak enak. Ternyata kaya dengan Allah itu kelamaan. Akhirnya ke Gunung Kelut, Gunung Bromo. Pokoknya kata guru kami, ketika cinta bersama Allah ditolak, pasti lari kepada kesyirikan. Betul. Di situ hukumnya pasti. Ketika bersama Allah itu ditolak, pasti lari kepada selain Allah. Ngerti maksudnya nggih? Jangan sampai. Baik itu kesyirikan nyata atau kesyirikan yang samar. Kalau kesyirikan yang nyata itu menyembah berhala, kesyirikan yang nyata itu minta bantuan makhluk-makhluk, minta bantuan selain Allah. Betul enggak? Ngerti? Dan nanti biasanya ada tumbalnya, ada begini. Dan sampai hari ini itu namanya getun itu di belakang. Betul? Ini termasuk aliran kekecewaan? Oke, aliran dirugikan? Oke, jadi korban? Lu ngono kok gibesti ambek setan. Dan Allah di dalam surat At-Tahrim, aku tidak pernah mengecewakan orang yang beriman. Allah itu tidak pernah mengecewakan kita. Allah berkata, ada apa dengan aku? Kok tidak ada yang datang kepada aku itu loh. Ya Allah, langsung kita mengatakan begini, zalamtu nafsi wa taraftu bidzambi faghfirli dzunubi jami'ah. Hampir mirip artinya doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampun hafal? Insyaallah. Ini hampir mirip. Nah, jenengan baca Sayyidul Istighfar pun apal artine? Halo. Gek sebatas membaca ya, gek sebatas membaca ya. Kembali, aku mendolimi diriku sendiri dan aku mengakui dosaku. Ampunilah dosa-dosaku jami'an, semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Wahdini li ahsanil akhlaq. Berilah petunjuk untuk menuju akhlak-akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuk akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Palingkan, jauhkan dari akhlak-akhlak yang jelek. La yasrifu anni sayyi'a illa anta. Tidak ada yang bisa menjauhkan dari akhlak yang jelek kecuali Engkau. Baru labbaika wa sa'daika, aku memenuhi panggilanmu dengan bahagia. Indah enggak kira-kira ketika salat malam, aku memenuhi panggilanmu kekasihku. Bermesraan dengan Allah? Siap? Labbaika wa sa'daika. Yang tadi ketika salat tahajud, kenapa Rasulullah itu tahajudnya tidak bisa berhenti? Karena tahajudnya atas dasar syukur. Sementara ini banyak orang sholatnya ada dasar perintah, wajib, dan menggugurkan kewajiban. Saya punya contoh. Bu, gaekno kopi.
Dengan ibu istri kita membuat kopi sendiri, itu hawanya beda. Anak belajar sendiri dengan diperintah. Belajar nak, sapu nak. Sesuatu yang diperintah itu ada 0, sekian terpaksa. Tapi kalau atas dasar sendiri, itu enjoy dan nguleknya gula itu duduk garam bro. Coba sampai diperintah, gawe ini murang-muring, asal pote, murang-muring. Ternyata garam. Pernah terjadi? Ayo ngomong, angkat tangan. Dan sesuatu yang terpaksa itu menjadi setruman energi pada benda yang kita kerjakan. Betul? Iya loh. Rasa enak dan tidak itu tergantung hati. Kalau kita kerjakan itu dengan ikhlas, sambelnya itu biasa, rasanya luar biasa. Mantap. Tapi kalau dikerjakan dengan terpaksa, maaf, jujur, saya itu bisa merasakan. Sambel dibuat oleh orang terpaksa dan tidak itu gitu. Itu bisa merasakan. Sesuatu yang biasa kalau disajikan dengan ikhlas, ini kayaknya. Semoga paham. Sesuatu itu biasa kalau disajikan dengan mesra, ikhlas, ikut dadi nang enake. Sesuatu yang luar biasa, benda makanan, tapi kalau dilemparkan, kalau mangan? Enggak. Ini pentingnya penyajian gerakan sholat dan penyajian doa-doa kita. Lihat saya, ketika gerakan kita itu motifnya cinta, ketika bacaan doa kita itu motifnya cinta, setrumane iki bisa dirasana Gusti Allah. Ojo maneh Gusti Allah, wong sampean lho. Iki sing nglayani gak ikhlas iki. Bisa ngerasakan? Bisa ngerasakan? Apa maneh Gusti Allah, bro? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untung gak dikeplak malaikat. Tak. Ini ilmu baru lo ya. Betul, ilmu baru lo ya. Setruman sabar ikhlas ridho itu ketangkap. Dan itu yang dibawa oleh malaikat menembus ruang dan waktu. Sabar, ikhlas, ridho. Ada orang sholat di samping saya. Saya ketika sholat, kok kosong ya gerakannya gitu. Belum ada isinya. Saya baru berdiri, dia 2 rakaat sudah salam. Mantap. Saya bilang, oh ngejak kejar-kejaran, oke. Ya Allah ya Karim, buka Masudin, file Mukhtarul Ahadis. Di sini ada, nun sewu, semoga manfaat. Yakunu fi akhiriz zaman, ubadun juhalun, wa qurra'un fasaqatun. Pada akhir zaman itu nanti akan ada ahli ibadah tapi bodoh. Bacaan Al-Qur'annya bagus, fasik, enggak menggetarkan, cengkoane enak sekali. Nih. Ahli ibadah yang bodoh. Wis pokoknya aku sebenarnya sholat, wis pokoknya aku sebenarnya zikir, isi gosah, bodoh. Enggak diimbangi dan tidak dikawal dengan ilmu yang sempurna. Apa ilmu yang sempurna? Tadi gerakan dan bacaan doa sholat iku kudu ono muatan rasa sabar, ikhlas, ridho, cinta. Nun sewu, lihat saya, andai kata jenengan itu enggak tahu artinya itu loh, disamber sampai Gusti Allah. Kalau sabar, ikhlas, ridho. Banyak teman kita yang tahu artinya, enggak disamber. Apa disamber itu? Merindingi dan bergetarnya. Ini sudah terjadi enggak? Ya, sudah terjadi enggak? Banyak orang ibadah tapi dengan kebodohan. Akhirnya begini, saya ini sudah sholat tapi gini-gini aja. Saya sudah wiritan tapi gini-gini aja. Saya sudah puasa Daud, puasa Senin. Tapi kok masih gini-gini aja? Iya, karena
Bersyariatnya, amalnya masih dengan kebodohan, tidak diimbangi dengan ilmu hakikatnya. Jenengan mau tak ibadah bodoh? Mau? Zikir itu harus ada ilmunya, dimasukkan ke dalam hati, diresapi. Sholat juga begitu dan sebagainya itu. Ya, ini sudah terjadi nih, ubadun juhalun, ahli ibadah tapi bodoh. Lihat, panjenengan saya ajari menjadi murid yang sejati. Ya Allah, saya berdiri ini tolong ajari yang tidak sama seperti tadi. Al-Fatihah juga gitu, minta diajari yang tidak sama seperti tadi. Ayat yang kita baca begitu terus, ruku gitu, yang tidak seperti tadi. Itu namanya murid. Apa murid itu? Murid itu orang yang menuju Allah, ya bodoh, dan nanti akan ada pengetahuan-pengetahuan baru. Tidak pernah merasa puas dengan ilmu sekarang. Itu murid. Dan tingkatan murid itu lebih tinggi daripada abid al-ibadah. Semoga paham. Murid itu orang yang selalu ingin menuju kepada Allah. Lihat, ilahi anta maksudi waridhaka madlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Yang saya tuju itu kamu ya Allah, dan ridhomu yang kami cari. Berikan cintamu kepadamu, berikan makrifatmu kepadamu. Makrifatmu kepadamu itu pengetahuan-pengetahuan. Itu namanya murid sejati itu. Itu nanti akan mengantarkan ibadah yang tidak dengan bodohan. Kok rupanya kelenger kabeh iki? Waduh, wis kuwareken, turun mangan wis kuwareken. Ya Allah, nggih guyon-guyon ngaten ya Allah, paham. Jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Sekarang banyak alim baca Al-Qur'an korek macane wenoa tapi ria. Enggak menggetarkan, tidak menambah ilmu baru. Ini prediksi Rasulullah yang sudah terjadi. Ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Tadi Mas Udin, Mu'ad bin Jabal, kalau kepingin ibadah yang sempurna harus tahu ini. Kata Mu'ad bin Jabal bahwa amal soleh itu syaratnya adalah 4. Al-amalu soleh alladzi fihi arba'atu asya. Pelan-pelan. Amal soleh yang diterima Allah itu syaratnya 4. Insi, al-ilmu, ilmunya harus cukup. Kafa. Kemudian niatnya harus lillahi ta'ala, enggak ada kesirikan niat. Paham kesirikan niat? Karena ada juga orang yang zikir punya amalan itu tendensinya dunia lebih dominan daripada lillahi ta'ala gitu. Kemudian sabarnya, wasta'inu bisobri wassalah. Tawaf, sa'i mengajarkan kesabaran, wukuf di Arafah, semua syariat itu mengajarkan kesabaran. Jenengan buat roti, enggak sabar, enggak jadi roti. Jenengan melahirkan, enggak sabar, mati sampean. Belum waktunya keluar tapi ngeden terus. Jenengan menunggu masak pohon, kalau enggak sabar, pentil sampean pangan. Apa ya? Akhirnya terpaksa masak karbitan. Ketika masak karbitan dikecewakan lagi. Jangan sampai kita jadi artis karbitan, ustadz karbitan. Kelihatannya luar biasa, berarti dalamnya mogol. Tahu mogol? Ya. Ini sabar, kemudian ikhlas, insi. Jadi ketika kita beramal harus menggunakan barometer insi, ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Jujur ya, sholat kita itu ada muatan kesabaran enggak? Hah? Ada muatan ikhlasnya enggak? Ini yang saya sebut, silakan beramal, kasih muatan insi. Apa? Menuntut ilmu terus. Seperti apa sih sholat? Jangan. Seperti apa puas? Jangan puas. Ilmunya semakin kafah, semakin luar biasa. Ya,
Surat An-Nasr, surat Az-Zumar. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang mengerti amal ibadah dengan orang yang tidak mengerti. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Tidak sama antara tahu dan tidak tahu. Tidak sama. Tidak sama orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Tidak sama sabar dan tidak sabar. Tidak sama ikhlas dan tidak ikhlas. Bisa jadi imamnya sama, sholat subuhnya sama, ayat yang baca sama, tapi meresap ke dalam hatinya tidak sama. Terus gini aja deh, silakan jenengan datang ke pesta. Cateringnya sama, tapi datang itu dengan loro hati. Suaminya mau menikah lagi. Atau mungkin tadi sandalnya hilang, atau ketabrak. Itu semua makanan hambar dan tidak enak. Itu pengaruhnya hati itu. Cateringnya sama enggak? Cateringnya sama. Coba ini, AC-nya sama enggak? Ternyata ketika sholat itu ada nur, nar. Nur, nar. Opo takmirku nar. Itu bahaya sampean kalau sudah benci kepada seseorang. Itu semuanya jadi enggak enak. Delok PTE loh, enggak enak. Lihat rumahnya itu loh, enggak enak. Makanya saya itu kalau sudah doa seperti ini, Allahumma rabbanas adzibil ba'sa iswi anta syafi la syifa'a ila syifa'uka. Saya tidak sekedar minta sembuh badan, tapi minta sembuh hati. Minta sembuh hati dan minta sembuhkan zikir saya, minta sembuhkan sholat saya, minta sembuhkan sholawat saya, karena masih berpenyakit semua. Bisa ditiru? Silakan. Merasalah masih berpenyakit semua amal ibadah kita itu. Niatnya masih berpenyakit, ikhlasnya masih berpenyakit. Jenengan ini nggak pernah periksa ke dokter itu apa, makanya nggak ngerti loro ya sampean. Silakan periksa kepada dokter jiwa, lah ngerti gendengi sampean. Itu tadi Pan, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah mendekati sholat kalau kamu mendem. Nah, ini kan mendem semua. Apa yang dimaksud mendem, apa yang dibaca dengan yang di hati itu tidak connect. Itu namanya mendem. Dia sholat ngomong sendiri tidak Allah tidak diberi kesempatan untuk jawab. Nah ini ilmu ya, ilmu ini. Ilmu, maaf, banyak orang sholat masih ngomong dewe. Gusti Allah tidak dikasih kesempatan untuk menjawab. Ini pentingnya ilmu. Bu, saya tanya deh, diteruskan apa berubah? Loh, kayak angel. Diteruskan apa berubah? Amal dengan ilmu apa amal dengan kebodohan? Kalau begitu ikutlah orang yang amal dengan ilmu. Ilmu itu peta rohani untuk ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Untuk sampai kepada Allah yang dituju. Banyak sekali orang beribadah tapi stuck di ibadahnya. Banyak orang yang sholat tapi stuck di sholatnya, gak sampai yang disolati, gak sampai yang dizikiri, gak sampai yang dipuasai. Ada lagi, Ka'bah api, wah, selfie, kek. Jare sing duwe omah, arek-arek iku nemen rek. Aku gak direken masa Allah. Yang dulu saya umpamakan, jenengan itu bertamu terpesona dengan ruang tamu. Ini. Padahal sing duwe omah iku lho. Sungguh yang kita cari itu fal ya'budu rabbah. Bukan hadzal bait. Jangan terpesona pada Ka'bahnya. Kita harus terpesona kepada hadzal rabbah, Allahnya. Tamunya Allah harus ketemu yang punya rumah, bukan ketemu rumah.
ilahi anta. Kalau gitu sebelum saya tutup doa, butuh ilmu? Iya. Saya baca hadis ini langsung tertampar, ya Allah, barangkali diriku masih seperti itu. Iya ya Allah, kalau gitu saya jadi murid lagi ya. Ngerti murid? Belajar lagi. Belajar lagi, tahu, belajar lagi, tahu, belajar lagi. Saya tidak mau ibadah dalam kebodohan ya Allah. Saya pingin ibadah tambah tahu. Akhirnya ayatnya tadi, ini nih. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal lah di dalam ibadah itu memahami pembelajaran yang ada pada sholat. Makanya maaf, sekali lagi maaf, kalau panjenengan sholat tahajud bersama saya, bukan pada banyaknya rakaat, tapi ilmunya yang saya tekankan itu. Kalau ilmunya nanti bisa jenengan praktekkan di rumah masing-masing saake-ake wis. Sampai jadai sobek wis gak apa-apa wis. Karena saya diundang di sini adalah memberikan bekal ilmu. Bekal ilmu. Kalau sholat sekian rakaat, kayaknya jenengan lebih profesional. Sholat macam-macam jenengan lebih profesional. Saya hanya membekali isi. Lihat emas itu isi. Silakan tuku koral sampai batu. Pilih. Jenengan itu kalau cari emas, intan di gunung, itu banyak mana? Intannya sama gunungnya atau batunya? Wis kayaknya jenengan tak serahkan batunya saja, saya minta emasnya saja. Ya, itu ketika sudah menggali batu, ketemu emasnya, capeknya itu hilang enggak? Oke, saya minta izin kepada Allah dan Rasul, itu yang disebut waju'ilat qurratu aini fis shalah. Di dalam gerakan sholat, di dalam bacaan sholat, itu ada qurratu aini, intan permata yang membuat terpesona sehingga tidak mau selesai sholat. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Sampean mancing gak digondol, capek mau pulang, tiba-tiba digondol dapat ikan, mau pulang? Wis gak sida wis. Sudah capek menggali batu, tiba-tiba ketemu banyak. Senang gak kira-kira? Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadikanlah kami hamba murid yang mencari permata intannya sholat, murid yang sejati yang tidak pernah puas akan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ajari ya Allah, ajari kami yang masih bodoh, ajari kami yang masih kotor ini ya Allah. Yang hadir ini kekasih-kekasih-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma rizukna mu'jizatis salah wa mu'jizatil Qur'an wa lailatul qadri abadan abada. Allahumma ja'al qulubana arsal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifdzal Qur'an. Tanpa kasih sayang-Mu ya Allah, amal ibadah kami jauh daripada sempurna. Wa tammim taksirona, sempurnakan serba kekurangan-kekurangan. Wa tammim taksirona ya Allah. Bersihkan kesirikan amal kami, ajari amal ibadah yang insi, ilmu, niat, sabar dan ikhlas.
kumpulkan dengan hamba-hambamu yang selalu ngoreksi amal. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'ahmudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma ja'al hajjana wa umratana mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Keluarkan dari gelap menuju cahaya, gelapnya amal menuju cahaya amal. Apa itu? Lezatnya zikir, lezatnya salat, lezatnya membaca Al-Quran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maulaya syafaat salawat limda iman abada ala habibika khairil khalqi kun. Bersandarlah pada salawat. Wal habibul ladzi turja. Wahai kekasih Allah, kami mengemis merindukan syafaat-Mu. Likulli hauli mina ahwali muqtaqimi ya Rabbi bil dengan barokah kemuliaan Rasulullah Mustafa, kabulkanlah hajat-hajat kami. Sidana wa ampunilah dosa-dosa kami yang lalu, orang tua kami, guru-guru kami. Oh ya wasi'an. Tolong perhatikan, kalau hati kita itu merasa amalku itu jauh daripada sempurna, itu tiba-tiba hati kita disentuh, bersandar kepada sholawat supaya mendapatkan syafaatnya. Ini bersandar kepada sholawat itu. Ya Allah, semoga sholawat salam selama-lamanya kepada kekasih-Mu, sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad. Dia itu kekasih-Mu, kami selalu mengharapkan syafaatnya. Kapan itu? Likulli haulin, ketika peristiwa yang genting meniti siratal mustaqim. Lihat saya, ketika kita punya masalah besar, sholawat. Insya Allah dengan sholawat itu nanti sahil wa yassir mata asar, dimudahkan dan dilancarkan. Terutama nanti pada hari kiamat itu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Allah, bersandar. Ya Allah, dengan salawat semoga baligh maqasidana, sampaikan hajat-hajat kami, anak cucu kami. Waghfir lana ma madha, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas kasih sayangnya. Dan barokah salawat ini akhirnya kami menemukan hadis seperti ini. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Ketika kita lagi sibuk itu memperbaiki hati, memperbaiki amal, ketemu ini langsung seakan-akan ditunjukkan peta rohaninya Rasulullah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali tidak baik. Hadis ini bukan
bukan menggembosi amal kita, tapi justru untuk semakin memotivasi ingin beramal mempersembahkan yang baik. Lihat, intan amal, intan sholat, intan sholawat, intan semuanya. Bu, mau tak sampean mas kawin kawat? Gelem tak? Mesti sampean takok, mana cintamu kok kawat rek? Berarti dirikumu jono. Diriku murah. Ingat, surga itu mahal. Gak bisa dibeli dengan amal ibadah yang murahan. Kalau jenengan murahan, ya Allah ya Karim, jenengan itu kalau ke POM, ke toilet, BAB berapa? Mandi berapa? Kota infak, lu ono gambari kuburan. Takmire cerdas. Apa Pak Yoko? Ya kayak wedi. Jangan-jangan sampai nanti surga kita itu kelasnya infak itu lebih banyak mana? Ke toilet sama ke kota infak? Ya Allah, jangan seperti itu kepada Allah. Jangan seperti itu kepada agamanya Allah. Sungguh ayo kita berikan yang terbaik. Sukanan ini masih belajar. Masih belajar dituntun Quran dan hadis ya. Ini loh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha baik, hanya menerima. Tolong tancapkan, Allah itu maha api, hanya menerima maha api. Emas itu disebut apa? Benda mulia. Betul? Betul? Jangan tahu pasir itu di jalan-jalan. Tapi kalau emas di dalam rumah, dalam kamar, almari, kotak, di dalam kotak ada kotak lagi. Di dalam kotak ada kotak lagi. Sekarang saya tanya, perempuan ini di dalam kotak apa di jalan-jalan? Sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.